Assalamualaikum sahabat Sona Film. Karena mengidap autis, kurir makanan ini sering dibully oleh teman-teman seprofesinya. Hingga saat tak sengaja menyaksikan sebuah kekejaman dari sekelompok mafia brutal, dia pun terus diburu untuk dihabisi. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata kurir tersebut menguasai teknik tarung bebas MMA. Hingga saat mulai terdesak, dia pun langsung membrutal. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang kurir pengantar makanan bernama Santo yang hendak mengambil pesanan dari customernya. Chocolate cake. Dedication. Thank you, Santo. Thank you. Dan saat hendak mengantarkan paket makanan tersebut, dia pun sempat diejek oleh teman-teman seprofesinya. Santo, dago! Kemudian teman-teman Santo yang melihat jika Santo mengenakan jas hujan di saat cuaca sangat cerah, mereka pun kembali membuli Santo. Hoy, Santo! Di mo ba nakikita yan? Tirik na tirik yung araw, oh! Pwede ikaw na sa kalam! Ternyata sob, hujan tiba-tiba turun sangat deras. Namun Santo yang sudah mengetahui hal itu dari aplikasi perakiraan cuaca, dengan santuinya dia pun terus berkendara. According to weather app, 75% chance of rain. Setelah paket diterima customer, Santo tak pernah lupa untuk berselfie dengan pelanggannya. Thank you. Santo! Kemudian Santo pun lanjut mengantar pesanan ke sebuah sasana pelatihan MMA, di mana si pelatih yang memesan makanan tersebut sangat mengenal Santo karena ternyata ayah Santo adalah seniornya si pelatih yang merupakan seorang legenda MMA dan telah menjuarai berbagai pertandingan. Oh, ito si Santo. Coach ko dati, tatay nito. Coach, proof of delivery. Dan saat si pelatih memberitahu para muridnya jika Santo sangat jago dalam bertarung, salah satu murid si pelatih yang meragukan hal itu menantang Santo untuk berlatih tanding dengannya. Gawin mo na to, lagi kitang pinagmamalaki dito. Laban! Ano? Ano ba? Dan saat Santo mulai tak berdaya, dia pun teringat dengan mendiang ayahnya yang melatih Santo sedari kecil dengan latihan yang keras. Suntok! Ang mundong ito ay hindi mabait lalo na sa mga kagaya mo. Kapag sinaktan ka, laban! Ternyata sob, ayah Santo yang mengetahui jika Santo mengidap autis sengaja melatihnya dengan keras agar Santo tidak mudah dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Kapag sinaktan ka, laban! Setelah mengingat kembali ajaran ayahnya, Santo pun mulai melakukan perlawanan. Dan setelah berhasil mengalahkan lawannya, Santo pun berselfie terlebih dahulu dengan mereka sebelum dia melanjutkan pekerjaannya. Merry Christmas po! Singkat cerita, setibanya dia di rumah, Santo yang ternyata mengidap OCD juga selalu merapikan barang-barang yang dianggapnya kurang tertata dengan rapi. Kemudian Santo yang tinggal serumah dengan adiknya yang bernama Nisel, tiba-tiba saja dihampiri oleh anak Nisel yang bernama Miru yang sudah menganggap Santo sebagai ayahnya sendiri.
naman. Siyempre kaya. Dan hubungan mereka memang tampak seperti ayah dan anak kandung. Karena ayah Miru yang tinggal dan bekerja di Amerika jarang pulang hingga Santo yang sangat menyayangi Miru mencurahkan semua perhatiannya kepada Miru yang dia anggap sebagai anak sendiri. Tara, nakita mo. Lumaban ako. Punta ako sa gym. Lo, may kalabang ka doon. Hindi mo ako sinama sa gym, duga mo. Oy! Asim! O, tingnan mo, asim mo agad. Halika na kayong dalawa. Kemudian saat makan bersama, Santo pun memberitahu mereka jika dia sedang mengumpulkan uang agar bisa mengajak mereka liburan ke sebuah wahana permainan. Michelle, nung mga bata pa tayo, pangarap natin pumunta doon. Game na talaga! Yeah! Pupunta tayo sa theme park sa New Year! Yay! Makakasakay na ako sa roller coaster! Lagi na ako. na udlot. Lalu di malam harinya, Nisel memberi Santo sejumlah uang untuk keperluan rumahnya karena besok Nisel akan pergi ke New York bersama Miru dan akan tinggal di sana dengan ayah kandung Miru. Aalis kami pagkatapos ng bagong taon. Mendengar itu, Santo yang merasa berat jika harus berpisah dengan Miru tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Nagiging okay ka lang ba? Di yung mga emergency contact mo, di ba memoryado mo na yun? Tatandaan mo palagi, ha? Kemudian Santo yang kembali bekerja mengantarkan paket makanan tampak tidak ceria seperti biasanya karena masih kepikiran tentang perpisahannya dengan Miru. Salamat po sa pagpapadeliver ng... Dan sekembalinya ke rumah, Santo yang masih bersedih pun terlihat fokus dengan puzzle-nya. Hingga saat Miru mengajaknya untuk makan, Santo lebih memilih untuk tetap menyelesaikan puzzle-nya. Tay, Miro? Nak, una na tayo. Pagpasensyahan mo na si Santo, ha? Alam mo naman yan. Kapag ka merong ginagawa, hindi yan titigil hanggat di natatapos. Lalu keesokan paginya, saat Nisel sedang berkemas, Santo pun meminta izin untuk mengajak Miru jalan-jalan terlebih dahulu sebelum mereka berdua berpisah. Michelle, pwede ko ba isama si Miro? Kami ng time zone, tapos magmumo, tapos kakain kami ng ice cream. Awalnya Nisel tak memberinya izin, namun saat Miru memaksa, akhirnya Nisel pun mengizinkan mereka dengan catatan Miru harus pulang sebelum jam 5 sore. Meski mereka telah asik bermain bersama, namun tetap aja Santo masih merasa berat untuk berpisah dengan Miru. wala nang iba. Doon ako makakay. Sementara itu di suatu tempat, seorang pria yang bernama Ben terlihat sedang memesan makanan melalui aplikasi di ponselnya. May nag-order ako ng pagkain eh. At ako pa talaga magpa-deliver, ha? Nagugutom ako eh. May problema ba? Lalu saat atasannya datang, Ben yang ternyata adalah seorang anggota mafia telah menyekap 3 orang polisi untuk mereka interogasi. Lumabang ka ng parehas! Putangin mo! Putangin mo, kaharang ka dyan ha! Kemudian si ketua mafia yang bernama Roden meminta adiknya yaitu si Arnel untuk tetap tenang karena dia akan menginterogasinya terlebih dahulu. Marco, sabihin mo na sa akin kung nasaan ang 200 milyon piso ko at baka bigyan kita ng pagkakataon. Lalu saat Roden menanyakan keberadaan uangnya yang telah disita oleh polisi bernama Marco, Marco pun menolak untuk memberitahunya hingga Roden yang emosi pun langsung menghabisi 2 polisi anak buah Marco. Dan saat Roden kembali menanyai Marco, Marco yang ketakutan pun akhirnya bersedia untuk menunjukkan keberadaan uangnya. Kalagan niyo ko. Mag-uusap tayo. Sige na, talaga nyo na. Lalu saat Ben melepaskan ikatan di tangan Marco, Pag mo sasaktan ng kapatid ko! Marco! Walang susunod!
Walang susunod! Abaan niyo yung baril niyo! Abaan niyo baril niyo! Kemudian Marco yang hendak kabur dengan menyandera si Arnel, tiba-tiba saja dia diserang dari belakang hingga baku tembak pun terjadi. Setelah memastikan jika adiknya baik-baik saja, Roden dan anak buahnya pun langsung memburu Marco. Sementara itu di tempat lain, Santo yang ternyata menerima pesanan dari Ben segera meluncur dengan membawa Miru. Pagkatapos ng delivery to ha, uwi tayo kaagad. Gagalit kasi nanay mo, dapat 5 p.m. Doon na tayo sa bahay. Setibanya mereka di titik lokasi pemesanan, Miru pun memberikan paketnya ke salah satu anak buah Ben. Namun saat mereka hendak berselfie, ternyata sob aksi penembakan yang dilakukan Roden terhadap Marco sempat terekam oleh ponsel Santo. Hingga Roden pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Santo. Beneran ba yun, tay? Kemudian Roden menyuruh adiknya untuk mendapatkan ponsel milik Santo karena dirinya harus segera pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Sementara itu Santo yang hendak kabur dari tempat itu sempat dihadang oleh para anak buah Roden hingga dia pun terpaksa menerobos masuk ke sebuah bangunan terbengkalai. Lalu saat Arnel hendak mencegatnya, untungnya sob mereka berhasil selamat meskipun Miru terpingsan dan tak sadarkan diri. Galit nanay mo! Pero gising! Galit nanay mo! Kemudian Arnel yang ternyata kembali bangkit telah bersiap untuk menembak Santo. Namun tiba-tiba ternyata sob saat terjatuh tadi, Arnel sempat tertusuk sebuah besi panjang hingga dia pun tewas seketika. Kemudian Roden yang sedang dalam perjalanan mendapat laporan tentang kematian adiknya. Kapatid nyo, napatay. Setelah melihat jasad Arnel, Roden yang emosi pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk memburu Santo. Hanapin niyo yung tao pumatay sa kapatid ko. Dalhin niyo siya sa akin. Sementara itu, Santo yang hendak keluar dengan membawa Miru kembali dihadang oleh pasukan Roden hingga dia pun kembali masuk ke dalam gedung. Dan saat Santo berhasil tertangkap dan dihajar oleh pasukan Roden, dia pun kembali teringat dengan nasihat ayahnya yang mengajari Santo untuk berusaha melawan balik saat dia disakiti. Kapag sinaktan ka, laban! Laban! Dan kini, Santo pun langsung membrutal menghajar anak buah Roden yang mencoba menyerangnya. Lalu saat Santo hendak menghampiri Miru, dia pun dibuat panik karena Miru sudah tidak ada di sana. Saan ka, Miro? Miro, Miro! Miro! Ternyata sob, salah satu anak buah Ben sengaja membawa Miru ke hadapannya untuk disembunyikan. Sementara itu, Santo yang berusaha mencari keberadaan Miru
kembali dihadang oleh pasukan Roden. Dan saat melihat mainan puzzle yang belum diselesaikan, Santo yang tak kuat menahan hasrat untuk membereskan puzzle itu pun akhirnya lebih memilih untuk menuntaskan puzzle-nya terlebih dahulu. Namun beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Roden yang berhasil menemukan Santo langsung menghajarnya. Dan dalam pertarungan itu, Santo tetap saja fokus untuk menyelesaikan puzzle-nya. Hingga saat puzzle itu dihancurkan, Santo yang emosi pun langsung membrutal. Kemudian Santo pun kembali membereskan puzzle-nya. Lalu beberapa saat kemudian, Roden yang tiba di sana hanya menemukan mainan puzzle yang sudah tersusun rapi. Sementara Santo yang telah berhasil menemukan keberadaan Miru segera melepaskan ikatannya. Tara Miru, alis na lahat dito. Okay ka lang? Namun saat ikatan Miru sudah terlepas, tiba-tiba aja Ben datang dan... Untungnya sob, mereka berhasil selamat, begitu juga dengan Ben. Kemudian Santo berusaha untuk meminta bantuan dengan mengirimkan foto penembakan terhadap polisi Marco. Namun sayangnya sob, di tempat itu Santo tidak mendapatkan sinyal, hingga dia pun segera naik ke atas untuk mencari sinyal. Sementara itu di rumah, ayah kandung Miru yang datang untuk menjemput mereka terlihat marah karena Miru belum juga pulang. Hingga saat dia menyalahkan Santo, Nisel yang tak terima pun langsung marah-marah hingga mereka pun bertengkar. Walang ganon! Walang ganon! Leonard, walang ganon! Ayaw mong iwan yung autistic na yan! Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Santo. Dan di saat yang bersamaan, Santo yang mendapat notifikasi jika pesannya telah terkirim, segera mengajak Miru untuk keluar melalui jendela. Namun tiba-tiba aja sob, Ben datang dan langsung menodong mereka. Lalu saat melihat Santo memohon ampun, Ben yang merasa jika keterlibatan Santo adalah karena pesanannya, akhirnya sob, Ben yang merasa bersalah pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sige, kapit ka lang. Huwag ka matakot. Baba! Kemudian Santo yang berhasil keluar kembali dikejar oleh anak buah Roden hingga dia pun terpaksa kembali masuk ke dalam gedung tersebut. Sayangnya sob, mereka harus berpisah karena Santo berhasil dijerat oleh anak buah Roden. Dan saat mendengar jika Miru telah ditangkap, Santo pun segera bangkit dan langsung membrutal. Setelah menghajar mereka semua, Santo yang mendengar panggilan dari Miru pun langsung mencarinya. Ternyata sob, Miru sedang disandra oleh Roden di lantai atas, hingga Santo yang tak ingin Miru celaka pun langsung memohon ampun kepada Roden. Wag! Ako na lang ako nasaktan mo, wag si Miro! Pakawa ako sa'yo, wag! Wag si Miro! Wag! Dan saat menyadari jika Roden telah membawa Miru, Santo pun langsung mengejar dengan naik ke lantai atas. Untungnya sob, Santo hanya tertembak di bahunya saja, hingga saat Roden mendekat,
Ternyata Sob, Roden adalah lawan yang cukup tangguh hingga Santo yang terluka pun mulai kewalahan. Dan karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Miru, Santo pun kembali bangkit untuk kembali melawan Roden. Setelah berhasil mengalahkan Roden, Santo pun kembali mencari Miru. Sementara itu di sebuah warung, media pun memberitakan tentang foto yang berhasil dikirim oleh Santo, hingga Nisel yang melihat itu pun segera pergi menuju lokasi tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Santo yang mendengar suara Miru dari balik loker langsung berusaha untuk membukanya. Kemudian mereka berdua pun berusaha untuk keluar dari dalam gedung tersebut. Sayangnya Sob, semua pintu telah terkunci hingga Roden yang kembali bangkit pun langsung mengeluarkan pistolnya dan ternyata Sob, tembakan Roden tepat mengenai Ben yang baru saja hendak keluar. Lalu saat Roden hendak menembak Santo, dia pun sempat tertegun saat melihat kelakuan Santo yang memukul-mukul kepalanya karena merasa panik. Ternyata Sob, kelakuan Santo tersebut mengingatkan Roden kepada putrinya sendiri yang mengidap autis dan sering memukul-mukul kepalanya sama persis seperti apa yang dilakukan Santo saat ini. Menyadari jika Santo pengidap autis sama seperti putrinya, Roden yang ternyata masih punya hati nurani pun lebih memilih untuk melepaskan Santo. Singkat cerita, para polisi yang telah mengepung tempat tersebut pun langsung menangkap semua anak buah Roden. Sementara Nisel yang baru saja tiba di sana sempat dibuat syok dan bersedih saat melihat tim medis yang sedang mengevakuasi jasad korban. Dan saat Santo keluar bersama Miru, Nisel yang melihat mereka pun langsung menerobos masuk. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Santo pun terlihat asyik bermain game online bersama Miru. Andito ako sa zone, binasang ka na. Tay, tumakbo ka, tay, tumakbo ka. Ay, patay ako, Miro, patay ako. Ternyata Sob, Miru kini sudah berada di New York bersama ibunya. Namun meski begitu, mereka tetap menyempatkan waktu untuk bisa bermain game online bersama. Santo, Hi, Michelle. tama na yan. Di ba papasok ka pa sa trabaho? Meron akong surprise sa'yo. Malaking jigsaw! Jigsaw! Nah, gimana Sob? Ya meskipun mereka terpisah dengan jarak, namun ketika hati saling terpaut, maka kerinduan akan menjadi bahan bakar yang indah bagi terciptanya kebahagiaan. Dan itulah yang akhirnya didapatkan oleh sosok Santo. Meskipun dia memiliki keterbatasan, namun berkat kejujurannya, dia mampu mendapatkan sebuah kepercayaan, cinta, dan juga kehormatan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan juga rasa hormat. Yung mga emergency contact mo, di ba memoryado